Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Urusan perut, mati kelaparan sudah biasa. Saya Leonard Kencana, dan saya munafik. Kalau pasien datang ke saya bilang, Bapak, Ibu, makan teratur, makan yang bergizi, bervariasi, pastikan kalorinya cukup, jaga gaya hidup sehat, sering olahraga, jaga gaya hidup bersih. Sering dengar kan dari Dr. Leonard Kencana? Tapi begitu kalian rawat inap di rumah sakit saya, plafon banyak jamur, saya tambal aja pakai cat. Pasien butuh 40 gram protein per hari, saya kasih aja 15 gram protein per hari. Protein mahal. Pasien butuh 1.500 kalori, saya kasih aja 1.000 kalori. Kalori mahal. Dan AC atau aliran udara di rumah sakit saya nggak pakai HEPA, nggak pakai filter, nggak pakai penyaring. Satu kentut semua cium, satu batuk semua hirup. Saya jejer itu kayak pindang 4-6 orang. Yang paling sakit deket jendela, batuk, terus kena angin, sampai ujung kena. Saya bilang ya supaya sirkulasi udaranya bagus. Jawaban saya gitu. Kenyataannya, kapitasi nggak cukup, pembayaran nggak cukup kalau harus pakai AC. Kalau harus diisolasi udaranya, harus disaring. Udah, satu batuk di ujung, angin buka pagi-pagi, buka jendela pagi-pagi supaya matahari masuk, angin bertiup, satu pasien batuk, yang di ujung hirup. Ya, privacy mah nol. Kalau di rumah sakit saya, tidak ada namanya privacy itu. Penagih utang pinjol datang, 5-6 orang plus keluarganya tahu semua kamu utang pinjol nggak lunas. Ya, syukur-syukur nggak viral. Tapi ya begitu kondisinya. Saya Leonard Kencana, saya munafik. Kalau pasien yang bayar, saya suruh dia hidup sehat. Tapi kalau sampai dia datang ke tempat saya dan saya dibayar paket oleh pihak ketiga, ya pokoknya yang penting nggak viral lah. Artikel 25 dari Piagam Hak Asasi Manusia menjelaskan hak-hak manusia atas makanan, pakaian, perumahan, dan pelayanan kesehatan, termasuk juga pelayanan sosial. Nah, lengkapnya bisa kalian baca sendiri, tapi yang saya garis bawahi adalah hak terhadap makanan. Jadi ketika saya bilang pelanggaran hak asasi manusia, kalian jangan berpikir, ini perang, ini lagi kerusuhan, lagi kekeringan panjang, lagi krisis ekonomi berkepanjangan. Dan. Pelanggaran HAM yang saya bicarakan ini terjadi di rumah sakit saat kondisi damai. Dengan sistem klaim atau pembiayaan yang fraud, yang jauh di luar akal sehat dan kebutuhan pasien, mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kebutuhan pasien terhadap makanan, di mana pasien kelaparan, kekurangan gizi, dan kekurangan nutrisi selama rawat inap, ironisnya, di rumah sakit. Kelaparan di rumah sakit wajar nggak? Nah, ini kalau yang nonton kebetulan dokter, koas, mahasiswa kedokteran, ahli farmasi, pengacara, direktur rumah sakit, atau bahkan dokter spesialis. Nah, itu jawaban kembali ke diri sendiri, karena ini kan subjektif. Tapi kalau dari penelitian di Denmark, ini banyak terjadi ternyata bahwa kekurangan nutrisi di rumah sakit itu meskipun tidak ideal, tapi terjadi. Ini ironis, karena rumah sakit merupakan bangunan megah yang isinya profesional-profesional cerdas, dan beberapa paling cerdas diisi oleh mereka yang semuanya disumpah. Perawat disumpah untuk melayani dengan baik, dokter disumpah untuk melayani dengan baik. Mungkin ahli gizi, saya nggak paham disumpah apa enggak, tapi ahli gizi pun setidak-tidaknya punya suatu tanggung jawab profesi untuk melayani dengan baik. Dan semua administrasi rumah sakit yang jelasnya punya pengalaman dan pengetahuan jauh di atas saya. Jadi kelaparan di rumah sakit wajar nggak? Enggak.
Saya pribadi menjawab tidak wajar. Tidak kan ini benar atau salah, ini jawaban yang subjektif. Tapi menurut saya kelaparan di rumah sakit tidak wajar. Ada ahli gizi di sana, ada mahasiswa kedokteran di sana, ada mahasiswa kesehatan masyarakat di sana, ada dokter di sana, ada dokter spesialis di sana, ada profesor di sana, ada konsultan di sana, pasiennya kelaparan. Apa semuanya pura-pura tidak tahu? Nah, apa artinya kelaparan sih? Maaf ya, cuma karena penonton video ini mungkin dokter, mungkin mahasiswa kedokteran, ya agak rumit. Saya mau menjelaskan kelaparan itu apa. Jadi saya harus kasih batasan. Yang saya maksud kelaparan adalah ketika kebutuhan kalori, karbohidrat, protein, dan lemak pasien tidak terpenuhi. Itu kelaparan. Itu dulu. Jadi kelaparan itu bukan sensasi rasa lapar. Ya kalau kayak gitu minum antacid selesai masalah. Bukan itu. Kelaparan itu ketika kondisi di mana pasien mengalami kekurangan kebutuhan kalori, karbohidrat, protein, dan lemak. Dalam rangkaian video ini, saya akan mencoba meyakinkan Anda bahwa pelanggaran hak asasi manusia atau HAM memang terjadi di banyak tempat di rumah sakit, terutama dalam hal penanganan gizi pasien. Pasien kelaparan, tenggelam dalam asam lambung, kelebihan cairan, dan semuanya by design. Dan semoga saya salah. Karena kalau saya salah ya berarti tidak banyak korban. Tapi kalau saya benar, di seluruh Indonesia kemungkinan korban berjatuhan setiap hari. Dan korban ini adalah kategori pelanggaran hak asasi manusia yang dibiarkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus. Informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.